Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrun Sardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrun Sardi dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Nomor induk mahasiswa 241080200014. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Penerapan ekonomi. Elastisitas. Elastisitas itu ada permintaan, ada penawaran, ada produksi. Konsep marginal. Dalam konsep marginal itu ada biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, dan tabungan marginal. Analisis keuangan maksimum. Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan F dalam kurung P tutup kurung, maka elastisitas permintaannya ND sama dengan DQD per DP kali P per QD, di mana DQD per DP tak lain adalah Q kuadrat D atau F dalam kurung P. Elastisitas permintaan. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila ND lebih besar dari 1. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis uniter jika ND sama dengan 1. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika ND lebih kurang 1. Barang yang permintaannya elastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Elastisitas penawaran atau price elasticity of supply. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas penawarannya yaitu NS sama dengan DQS per DP kali P per QS, di mana DQS per DP tak lain adalah Q kuadrat S atau F dalam kurung P. Elastis penawaran. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila NS lebih besar dari 1. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastis uniter jika NS sama dengan 1. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika NS lebih kurang dari 1. Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawaran perubahan searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Jika biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F dalam kurung X, di mana C adalah biaya total dan X melambangkan jumlah produk, maka biaya marginal MC sama dengan C
sama dengan DC per dq. MC minimum jika C sama dengan 0. Penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu barang unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan F dalam kurung Q, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya MR sama dengan R sama dengan DR per dq. R maksimum jika MR sama dengan 0. Utilitas marginal. Utilitas marginal ialah tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Fungsi unit total dinyatakan dengan U sama dengan F dalam kurung Q, di mana U melambangkan utilitas total dan Q jumlah barang yang dikonsumsi. Maka utilitas marginal MU sama dengan DU per dq. U maksimum pada MU sama dengan 0. Analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Baik penerimaan total R atau biaya total C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual Q, maka dapat dibuat suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan N. Nilai ekstrim atau nilai optimum delta dapat ditentukan dengan cara ditetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Analisis keuntungan maksimum. Untuk mengetahui apakah N pangkat 1 sama dengan delta pangkat 1 sama dengan 0 mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi delta. Delta sama dengan R kurang C sama dengan F dalam kurung X. Delta optimum apabila delta pangkat 1 sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Jika delta lebih kecil dari 0, delta maksimum sama dengan keuntungan maksimum. Jika delta lebih besar dari 0, delta minimum lebih sama dengan kerugian maksimum. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.